Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Cerita ini adalah pengalaman Pak Dayat yang diceritakan ke channel Bang Pileng sewaktu Pak Dayat pertama kali berjualan sekuteng keliling. Awal kejadian terjadi di tahun 1980-an. Saat itu usia Pak Dayat masih muda, sekitar 22 tahun. Sampai sekarang, Pak Dayat masih berjualan sekuteng, tapi tidak lagi dipikul dan berkeliling. Pak Dayat sudah memiliki sebuah kios untuk berjualan sekuteng, dan usahanya itu diteruskan ke anaknya. Saat Bang Pileng mampir ke kios Pak Dayat, dia menceritakan beberapa kali mengalami gangguan mistis saat berjualan di tengah malam. Malam sekitar jam 10, Pak Dayat berkeliling membawa dagangannya. Malam itu dia mencari jalan lain yang belum pernah dilewati, berharap ada pembeli baru yang belum pernah membeli sekuteng yang dijualnya. Langkah kakinya memasuki perumahan penduduk yang masih jarang ada rumah di sekitar situ. Tangannya menggerakkan sendok ke mangkuk kecil supaya terdengar bunyi yang merupakan ciri khas penjual sekuteng zaman itu. Di tempat yang dilewatinya, jarak dari satu rumah ke rumah lainnya cukup jauh, terpisahkan oleh tanah kosong yang ditumbuhi semak belukar. Sepertinya itu tanah milik orang lain yang belum dibangun rumah. Tepat di sebuah rumah, Pak Dayat mendengar suara perempuan yang memanggilnya. Dia menengok ke arah kiri sumber suara yang memanggilnya tadi. Dari dalam rumah yang tidak begitu terang, dia melihat di depan teras seorang wanita dan anaknya berdiri dan memesan 2 mangkuk sekuteng. Dengan cekatan, tangannya mengambil mangkok kecil untuk membuat pesanan sekuteng yang dipesan wanita tadi. Tidak butuh waktu lama, 2 mangkok kecil sudah jadi. Pak Dayat membawa mangkok sekuteng ke dalam perkarangan rumah. Wanita dan anak yang tadi di depan teras sudah tidak ada. Dia memanggil-manggil wanita itu untuk memberitahu kalau pesanan sekutengnya sudah jadi. Sampai 5 menit dipanggil-panggil, tidak ada jawaban. Akhirnya, Pak Dayat meletakkan mangkok sekuteng di atas meja kayu yang ada di teras rumah. Baru saja Pak Dayat berbalik badan meninggalkan teras rumah, dia mendengar suara wanita itu mengucapkan terima kasih. Pak Dayat kembali ke gerobak dagangannya dan menunggu sampai pembeli selesai makan sekuteng. 30 menit ditunggu, wanita itu belum juga mengembalikan mangkuknya. Bahkan sampai 1 jam, Pak Dayat masih menunggu. Perasaan kesal yang tadinya ada karena menunggu terlalu lama hilang seketika ketika 2 orang laki-laki yang lewat di depannya memesan sekuteng untuk dibawa pulang. Dengan cekatan, dia melayani pesanan sekuteng yang diminta. "Kenapa berhenti di sini, Bang? Capek jalan?" tanya salah satu dari 2 laki-laki yang memesan sekuteng. "Lagi nunggu mangkok, Bang. Mangkuknya belum dibalikin. Tadi yang di rumah itu pesan sekuteng." "Rumah yang mana, Bang?" "Ini, rumah ini," jawab Pak Dayat sambil menunjukkan jarinya ke arah rumah yang dimaksud. "Mana ada orang, Bang. Itu rumah kosong. Udah kosong bertahun-tahun. Itu rumah angker, Bang. Bekas pembunuhan." Mendengar jawaban dan cerita pembelinya, Pak Dayat langsung pergi bersama-sama dengan kedua laki-laki itu. Dan sejak kejadian yang dialaminya, setiap dia melewati rumah itu, Pak Dayat mempercepat langkahnya. Bahkan beberapa kali dia pernah melihat wanita yang memesan sekutengnya dulu ada di teras rumah saat Pak Dayat lewat di depan rumah itu. Bukan hanya itu saja cerita mistis yang dialami Pak Dayat. Pernah suatu saat sekitar jam 8 malam, saat dia berjalan menjajakan dagangannya, dia merasakan ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Tapi yang anehnya, setiap Pak Dayat berhenti melangkah, orang yang ada di belakangnya juga ikut berhenti. Dengan memberanikan diri, dia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa di belakang Pak Dayat. Baru 5 langkah dia meneruskan jalannya, lagi-lagi dia merasa ada yang mengikutinya. Kali ini dia mencoba menengok ke belakang sambil terus berjalan. Saat dia menoleh ke belakang, Pak Dayat melihat bocah laki-laki berada tepat di belakangnya. Bocah itu berumur sekitar 5 tahun.
Pak Dayat yang merasakan kalau bocah itu bukan bocah manusia, melainkan makhluk gaib yang mengikutinya dari tadi. Karena merasa tidak mengganggu, Pak Dayat membiarkan bocah itu mengikutinya dari belakang. Yang anehnya, saat Pak Dayat melewati rumah-rumah penduduk, banyak orang yang membeli dagangannya. Satu persatu keluar dari rumah untuk memesan sekuteng yang dijualnya. Bahkan, sampai dia melewati pertunjukan layar tancap yang diadakan di salah satu kampung, dagangannya laris manis terjual. Biasanya walaupun ada pertunjukan layar tancap, dagangannya masih tetap tersisa. Kali ini benar-benar dagangannya terjual habis, tidak seperti biasanya. Ada hal aneh yang dirasakan Pak Dayat. Bocah laki-laki itu selalu ada di belakang gerobak pikulnya tiap ada pembeli yang memesan sekuteng. Bocah kecil itu menghilang ketika dagangan Pak Dayat habis terjual dan kembali ke rumah. Itu adalah kejadian yang pertama dan terakhir yang dialami Pak Dayat sewaktu diikuti bocah kecil selama bertahun-tahun dia berjualan sekuteng. Ada cerita mistis lagi yang dialami Pak Dayat. Pak Dayat sewaktu muda mengontrak rumah sederhana yang tak jauh dari pinggir rel kereta api. Sore hari seperti biasa, Pak Dayat berbelanja bahan-bahan sekuteng untuk dijualnya nanti malam. Saat Pak Dayat mau berbelanja, dia berpapasan dengan seorang wanita yang sedang hamil. Tepat di depannya dengan jarak 1 meter, dompet yang dibawa wanita itu terjatuh. Dengan sigap, Pak Dayat mengambil dompet dan mengembalikan ke wanita itu. Setelah itu, Pak Dayat mampir ke warung kelontong yang tak jauh dari lokasi tadi. Suara bunyi bel palang pintu kereta sudah terdengar. Pak Dayat yang masih berada di warung tersentak kaget mendengar teriakan warga atau orang-orang yang berada di sekitar pintu kereta api. Keramaian mulai terjadi. Setelah kereta api lewat, banyak orang berlarian ke arah rel kereta api. Karena penasaran, Pak Dayat mencoba melihat apa yang terjadi. Ternyata ada seorang wanita yang tertabrak kereta api. Dia berusaha untuk melihat korban yang masih tergeletak di samping rel. Betapa kagetnya Pak Dayat begitu melihat wajah korban, yang ternyata korban adalah wanita yang berpapasan dengannya tadi di jalan. 3 hari setelah kejadian itu, dia sempat didatangi arwah wanita korban kecelakaan kereta di rumahnya. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, ketika Pak Dayat berkeliling menjajakan dagangannya, dia pernah ditanya salah seorang pembeli, kenapa membawa istrinya yang sedang hamil ikut berjualan. Mendapat pertanyaan itu, Pak Dayat melihat ke sekeliling yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Bahkan si pembeli juga sampai kaget begitu melihat wanita hamil yang dikira istrinya tidak ada di tempat. Padahal baru saja dia melihat wanita itu berjalan di belakang Pak Dayat. Masih ada satu cerita lagi, tapi kali ini Pak Dayat sudah tidak berkeliling menjajakan sekutengnya. Dia mendirikan tenda dan mangkal di depan pagar rumah orang yang sudah lama tidak ditempati. Yang pastinya Pak Dayat sudah mendapat izin dari pemilik rumah untuk berdagang di depan rumahnya. Awal kejadiannya terjadi ketika musim hujan yang biasanya ramai pembeli, tapi malam ini hanya sedikit yang datang untuk membeli sekuteng. Sekitar jam 11 malam, yang kebetulan saat itu hujan rintik-rintik, Pak Dayat kedatangan 2 orang wanita yang memesan sekuteng. Dengan menundukkan kepalanya, kedua wanita itu duduk di kursi kayu. Tidak ada suara yang terdengar. Tapi, Pak Dayat sudah mulai curiga ketika melihat wajah wanita itu pucat seperti tidak ada darah. Tidak mau berprasangka buruk, Pak Dayat tetap membuatkan 2 mangkuk sekuteng. Setelah selesai, 2 mangkok sekuteng yang masih panas itu disodorkan ke 2 perempuan tadi. Karena takut, Pak Dayat menundukkan kepalanya. Tapi dia tetap memperhatikan gerak-gerik pembeli yang ada tepat di depan gerobaknya. Dari sudut mata, Pak Dayat melihat wanita itu hanya terdiam, tidak memakan sekuteng yang ada di depannya. Bersama dengan itu, datang pembeli lain yang memesan sekuteng untuk dibawa pulang. Secara bersamaan pula, wanita yang ada di depan gerobak menghilang. Pak Dayat yang gemeteran saat itu menanyakan ke laki-laki yang baru datang tadi, apakah melihat wanita yang duduk di depan gerobak.
Ternyata laki-laki itu tidak melihat ada pembeli lain di warung sekuteng Pak Dayat. Itulah beberapa cerita mistis yang dialami Pak Dayat selama berjualan sekuteng bertahun-tahun lamanya. Dengan kemauan yang keras dan keberaniannya, dia melawan rasa takut itu. Sehingga sekarang sudah bisa memiliki kios sekuteng sendiri yang berada di kota yang ramai pembelinya. Sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.